Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Watu Aji. Kali ini kita melanjutkan video yang sesi pertama kemarin. Kalau yang kemarin kita melihat koleksi pusaka dari Kang Tomo, banyak sekali koleksi beliau, terutama mayoritas keris. Nah, sekarang kan momennya mendekati bulan Suro. Nanti kita akan tanya-tanya kepada Kang Tomo. Siap. Apakah suatu pusaka atau keris misalnya harus dirumat, khususnya harus dimandikan atau pada Jawa diumbah, dan apabila tidak dirumat apa efeknya? Kita nanti akan bahas semuanya di video kali ini. Nanti akan dipandu oleh Mas Rio, itu yang belakang. Nanti beliau akan menanyakan kepada Kang Tomo bagaimana proses untuk jamas atau mengubah keris. Kita simak videonya bersama Kang Tomo dan juga Mas Rio. Oke teman-teman, mengenai video lanjutan kemarin kita berbincang-bincang. Setelah ini kita memasuki event malam satu suro. Oke, apa yang perlu yang dilakukan ya, kan identik dengan mencuci atau memandikan keris. Nah, di sini akan berbincang dengan Kang Tomo apa yang dilakukan. Kan? Oke, siap. Sedikit saya menjelaskan di sini di Watu Aji. Kita bukan menggurui atau mengajar, tapi kita berbagi, Sharing. sharing. Ya, mungkin nanti teman-teman yang ada yang lihat video ini bisa juga bertanya atau mungkin juga bisa melengkapi. Silahkan isi di komen nanti. Untuk tahapan di malam suro tidak hanya tosan aji atau keris, tapi benda-benda pusaka yang lain seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Di situ ada watu aji, mungkin ake atau batu prastasi, dan juga ada kayu aji yang berbentuk fosil yang sudah membantu, atau mungkin kayu terbuat dari kayu yang sedang fosil. Gitu. Yeah. Di sini kok ada jeruk, ada ini mungkin dari event untuk malam ini kita bahas untuk pembersihan dan warangi tosanaji atau keris. Nah, di sini pertama proses tahapannya yaitu proses mutih. Apa itu mutih? Mutih itu membersihkan dari karat. Ya. Kan kalau mungkin sudah lama tidak pakai itu jenisnya apa ini kerisnya? Ini brojo, cetan. Ada yang nyambu yang kemarin. Kan ada karat, ada minyak. Ya maaf, saya tidak begitu memberi minyak, dia tidak kelihatan mengkilau. Iya. Prosesnya mutih, dia menghilangi nih semua karat-karat ini. Karat ini lepas, terus minyak-minyaknya menghilangkan. Besi ini jadinya murni, putih, bersih gitu. Nah, itu namanya putih. Dengan apa putihnya? Kalau saya pribadi hanya cukup mudah, murah, meriah, dan mudah didapat. Caranya sederhana. Yeah. Kalau dari saya cukup menyediakan air kelapa. Degan. Bukan. Jangan degan. Air kelapa tua saja, tapi jangan yang hijau, yang kuning. Mengapa? Nah ini kan mitosnya kalau degan hijau atau itu lebih bagus. Nah, kalau untuk memutihkan, membersihkan noda-noda minyak ini, kalau bisa itu kelapa tua. Ngapa kok tua? Kalau tua itu mudah terfermentasi, sehingga dia akan melepas kerak dan minyak. Terus mengapa kok kelapa yang kulitnya merah bukan yang hijau? Ada pengaruh ya? Pengaruh. Kalau merah itu nanti efeknya dia lebih bersih. Beda kalau yang hijau. Hijau cenderung nanti warnanya itu hitam. Sehingga nanti pengaruhnya di warangan. Warangan tidak bisa lengket. Fungsinya warangan ini gimana? Ya nanti aja saya jelaskan. Ya. Ini pasti proses untuk proses mutih. Nah, setelah itu disiapkan wadah. Nah, wadah kasih air kelapa tadi. Ya. Terus bilah-bilah keris ini dilepasi agemannya, bajunya dilepas. Ya. Masukkan
Ini diproses sampai 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7. Direndam. Direndam 3 sampai 7 hari. Nah, ini bedanya dengan proses-proses yang ada di pinggir-pinggir jalan. Mengapa kok beda? Kalau pinggir jalan yang cukup 1 jam bisa jadi, kan juga gitu. Iya. Nah, kalau di pinggir jalan dia pakai HCl. Kimia. Nah, ini tujuannya kita untuk mencucikan atau membersihkan ini kan satu, bilah pusaka itu biar tidak rusak. Sini kan ada pamor-pamor tuh, ada pamor-pamornya ini. Ini pamor ini terbentuk atau wujudnya ini kan karena campuran logam, beberapa logam, ada baja, ada besi, ada batu, meteor juga. Tapi kalau kita pakai HCl, cairan keras, dia akan merusak itu. Kan eman. Kalau jenengan punya keris sepuh, apalagi kerisnya dari leluhur, dikasih HCl, kan dia rusak. Iya. Apakah anda tidak eman kan itu? Iya. Lebih baik proses yang alami yang seperti Mbah dulu diajarkan dengan air kelapa, dan juga ada yang pakai air kelapa ditambahin dengan daun nanas. Daun nanas yang ada durinya itu. Ya, tapi ambil ponggolnya saja yang empuk. Itu dirajami, diperes, dicampurkan di air Loh, kelapa. maksudnya daunnya di pohonnya atau yang di nanasnya? Ya di nanasnya itu kan dipotong, tengahnya ada bonggol itu ya. Anu seperti ares. Nah, itunya yang dipakai diperes dan ditambahi bentis, diambil airnya seperti sematang itu. Tapi kalau saya pribadi, saya hanya pakai air kelapa. Air kelapa. Iya. Terus air kelapa ini dia bisa fermentasi, ngambil, dan juga di air kelapa ini ada elemen yang bisa melapisi biar tidak karat. Itu Alami. ada efeknya enggak? Perbedaan dengan HCl dengan air kelapa. Nah itu bedanya. Nah. Kalau pakai air kelapa dia fermentasi, bukan istilah kayak HCl dia akan mengupas. Berarti titian logam-logam yang menempel, meter-meter menempel ini bisa kripis. Semakin hari semakin habis. Rusak. Pengaruh. Makanya dia dibilangnya ada korosi. Ini sebenarnya efek dari itu, perendaman. Makanya hanya cukup 1 jam sudah lepas. Kalau pakai yang tradisional itu 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Baru bisa bersih. Tapi hasilnya akan mantap. Ya, itu nanti setiap hari dibalik. Balik sama diusuk-usuk. Intinya akan meluduk-meluduk gitu. Kelihatan. Bersih. Nah, setelah 7 hari nanti dilepas, ya kan, diambil, terus kita siapkan jeruk nipis, sabun cair atau sabun colek, Terserah itu. Dan nanti di angle berikutnya kita praktekkan ya. Ya, untuk jeruk nipis ini, kalau biasanya saya lihat di YouTube itu, dia caranya langsung dipotong gres. Iya. Jadi 2 atau jadi 4 disusuk sak kulitnya gitu kan ya. Itu jangan. Jangan. Kenapa? Nah, kulit ini dia akan meninggalkan bekas di logamnya itu ungu atau coklat-coklatan atau hitam. Pengaruh Mas ya. Itu pengaruhnya nanti di warangan. Warangan bisa tidak sempurna hasilnya. Jadi sebelum digosokkan jeruk nipis ini dikupas dulu, dibuang kulitnya. Ya, setelah ini tujuannya kan asam. Asam ini yang minyak, yang misalnya dari proses putihnya nanti kurang, perendamannya kan dibantu dengan ini. Nah, setelah itu jeruk sama dipijeti atau mungkin bisa pakai sikat gigi atau sikat cucian. Setelah itu dibilas dengan air mengalir. Saya efek bekasnya asamnya ini hilang, bekasnya deterjen tadi, sabun tadi hilang. Setelah itu ambil handuk atau lap kering. Lap kering dipijat-pijatkan gini sehingga air yang ada di dalam itu teresap sampai kelihatan kering, lalu didiamkan, diangin-anginkan sampai dia kering. Nah, di situ nanti kelihatan bentuk apakah ini tosanaji atau keris ini sepuh atau dikamardikan. Akan kelihatan. Ada Bedanya kelihatan. bedanya. Setelah mute itu ada proses setelah kering ya. Ya. Warangan. Nah, warangan ini baru ini Mas Tio. Nah, warangan ini juga gitu, nggak langsung ini babonnya warangan. Berarti sudah warangan. saya proses ini sudah kisaran 6 tahun. Mungkin bisa dicek di YouTube saya sendiri, PU Channel Misteri. Warangan ini dulu
mungkin masih belum sempurna. Insya Allah sekarang sudah 6 tahun, berarti injak tahun ke-7 ini, suro ini, 7 tahun ini. Dan usianya ini sudah 7 tahun. Dan kelihatan, meneliti kan, dia kayak kopi sari petir. Seperti mangsi. Ya, Masih ya, kopinya sari petir ini. ya, dan ini juga butuh proses perumatan minimal 1 bulan sekali lah, biar tidak mati dia ini. Kerumatnya gimana? Nah, Kang ini Tomo? Kerumatnya juga dijemur, terus dikocok, jangan sampai dia mengendap total ke bawah. Kalau dia misah, dia kan bening, Iya ya. ada endapan. Dan ini kalau di jarno sejawa, dibiarkan, dia akan mati, tidak fungsi. Dan untuk menghidupkan lagi, nanti kita kupas sedikit. Ini warangan ini terbuat dari arang apa? Serbuk apa ini? Nah, serbuk warangan. Serbuk warangan, khusus serbuk warangan. Nah, macam-macamnya banyak sekali. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang kecoklatan. Untuk apa serbuk warangan itu? Nah, ini yang orange. Orange. Ya. Ada perbedaan nggak warna oranye hitam? Kalau saya sendiri, Nah. kalau untuk membedakan bukan dari warna. Warna. Biasanya saya ICP. Iya. Ya. Lah di sini bedanya sebelum, maaf bukan kita sombong atau apa. Sebelum kita belajar ini setidaknya minimal itu kita harus tahu jenis-jenis kayak gini racun, ada racunnya. Kita harus punya tahu penawarnya juga. Dan proses warangan ini karena bisa jauh dari anak kecil dan air yang mengalir. Kenapa? Yang takutnya mungkin barang-barang yang untuk kesentuh ini bisa Jadi racun. keracunan. Berbahaya sekali ini buat anak kecil. Kang Tomo, Ya. mau tanya saya, boleh ya? Monggo. Di belakang kamera tanya. Iya. Ini kan waktu kita kan ngerumat keris, misalnya keris mewakili gambarnya lain, Ya. keris. Apakah ada ritual-ritual khusus, misalnya ada baca mantra atau gimana? Mungkin kan orang awam kan mikirnya terlalu sakral ngumbah keris itu. Wah, ini komen yang sangat bagus. Nah, maksudnya apakah ada baca mantra atau baca-baca apa? Saya jawab ya. Ya, monggo. Sebelumnya saya minum ini sebut kopi sari petirnya dulu. Monggo. Kopi saya. Dijamin nggak bisa tidur nanti ya. Kopinya nikmat ini. Banyak keras. Terus. Nah, gini, kalau ini pribadi saya ya, yang saya lakukan, tidak ada mantra, tidak ada istilahnya hal-hal yang nyeleneh, itu tidak ada. Pertama, mungkin lah ini yang rahasia saya di sini. Iya. Ini bisa dibuktikan. Buktinya gini, namanya besi kalau keluar dari air kan pasti kan karat. Tayangin. Nah, ini nanti video berikutnya, ini setelah dibersihkan kering, keluar dari air, insya Allah ini tidak kayak tanpa minyak, saya jamin tidak karat. Nah, Jadi seperti perkiraan orang awam kan tidak ada sisi misteri atau mistis mistis. tentang ngubah keris atau pusaka yang lain. Tidak ada. Kan satu tujuan kita untuk mencuci Merawat. ini kan untuk merawat, Ya. menghilangkan kerak, korosi sehingga tahan lama. Ya. Usia keris ini nggak gampang rusak pamornya. Iya, Kan iya. gitu. Kalau saya pribadi pertama biasanya saya lakukan yaitu misalnya besok kita mau ngelepas atau mengeluarkan tosan haji tadi ya dari Ya. rendaman. Misalnya malah saya melakukan sholat hajat. Itu pasti saya lakukan. Hajat saya kan untuk menghormatin tadi, Ya, ya. mencucikan atau memandikan ini itu saja. Dan mungkin doa tetap nyambung dengan video yang lalu, yaitu kita mendoakan ke leluhur juga. Sebab ini semua kan warisan dari beliau-beliaunya. Ya. Dan untuk khususnya di Indonesia ini sebenarnya kalau secara teknologi itu lebih muktakhirnya Dari dunia Eropa. zaman saat itu. Iya. Kita lihat dari keris, kita bisa membuat keris dulu tuh di sana tidak ada. Kan gitu. Ya, kita lanjut lagi ya untuk warangan tadi. Setelah diputih bersih lah proses warangan. Sekarang ini kita siapkan jeruk nipis, ini jangan sama kulitnya, kita kupas. Setelah kita kupas, ambil airnya, disaring. Jangan sampai bulir-bulirnya itu ikut. Ampasnya. Ya, bulir-bulir, bukan bulir-bulirnya, bulir-bulirnya. Kan jeruk Ya. itu jangan ikut, hanya airnya saja. Ampas dibuang lah, airnya ini dikasih warangan yang masih mentah. Ini kata-kata mentah ini belum kecampur ini. Kalau untuk pemula jangan pakai yang serbu.
Kalau pemula lebih baik yang cair, yang siap jadi aja. Banyak itu di online, tapi hasilnya saya kurang jelas. Nah, setelah dicampurkan, misalnya dalam botol gitu ya, Iya. itu nggak bisa langsung dipakai. Berarti prosesnya ini kalau jenengan ada ini lihat video ini, kalau ingin warangi ya langsung prosesnya sekarang. 1 minggu sebelum mewarangi harus kita sudah siap warangan yang sudah siap jadi. Nah, setelah nanti didiamkan sampai 1 minggu, baru bisa diproses untuk warangan, dicampur dengan babonnya. babonnya. Ya, Iya. warangan yang muda yang kita buat tadi nanti itu muda, nanti warnanya nggak kayak gini, warnanya mungkin kayak teh gitu. Agak bening. Ya, itu nanti campur dengan ini, dibiarkan dulu 1 jam, baru bisa proses warangan. Proses warangan. Ya, Ya, kalau misalnya nggak pakai ini gimana, Mas? ya nggak bisa. Ini Nggak bisa. Ini kan proses, ini warangan, namanya warangan ya ini. Nggak bisa. Ini warangan ini. Seandainya nggak bisa beli di online atau gimana, pakai cukup jeruk nipis Oh, nggak bisa. Itu Nggak hanya bisa. putih saja. ada. Iya. Warangan itu fungsinya dia akan menimbulkan atau secara fisik tuh bisa langsung membedakan. Cara pamor itu lebih ngejeli gitu, lebih kelihatan antara logam, jenis-jenis logam sama batu meteor itu kelihatan, sangat ngejeli bahasa Jawa. Ketokne pamore. Ya, kelihatan. Tidak sekedar putih seret gitu. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain dengan cara ini. Kalau yang lain-lain biasanya ada juga yang dimodifikasi. Sebenarnya itu curang, bukan warangan nasi, tapi dia pakai tinta ink, IN tinta G. INK, INK. ink, bukan INK, Tampilan. tinta itu, Tinta. Nah, itu yang dipakai. Itu cepat. Kalau warangan kayak gini nih, itu ya butuh sampai 3-5 kali moles. Oh, 3 sampai 5 kali moles. 5 kali poles. Dipoles, setelah itu dikepiok. Sekiranya hasilnya kurang masuk, kita poles Diulangi lagi, ya diangin-anginkan baru dikepiok lagi kalau sudah besar. Proses ngepioknya dengan air sabun, bilah pegang ini kayak dipijeti gitu. Sabunnya taruh sini, dipiok. Sama air mengalir untuk menghilangkan sisa warangan yang nempel. Kalau warangan yang kalau tidak bersih, ini akan juga merusak logamnya. Logamnya. Ya. Kalau sudah bersih, baru nanti diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, baru diwadahi. Lah ini ada rahasianya. Rahasianya bagi yang ada di jalan. Oh, bersih. Bisa kalau jenengan sudah punya langganan, bisa langsung dibuktikan. Ya Pak, Mas atau Mbah atau apa manggilin jenengan untuk biasa warangi. Tolong jangan dikasih minyak. Apakah dia berani? Kalau dia berani, itu bagus jempol. Tapi dengan syarat tidak karat. Efeknya bisa Biasanya kalau ada yang di warangan-warangan di jalan-jalan itu, dia, ini harus kayak minyak Iya, itu makan nih. benar. Apakah besi itu makan? Gitu. Padahal akal-akalan. Nah, minyaknya itu dia sudah dicampur dengan anti korit atau anti karat. Anti karat. Iya. Bukannya minyak buat wangi-wangian atau Ya, gimana? bukan. Untuk yang pertama itu biasanya ada anti karatnya. Anti karatnya. Atau bisa dipakai mesin jahit itu biasanya dipakai. Singer. Nah, jangan beli merek, nggak boleh nanti. Singer kan penyanyi. Nanti dosa. Coba kalau jenengan punya sudah langganan, Ini Kang Tomo, mau tanya nih, boleh ya? siap. Misalnya kan kita punya pusaka banyak, misalnya keris, kemudian tidak kita cuci atau tidak kita ubah, ada efeknya enggak? Sebenarnya kalau saya pribadi itu, Kalau secara mungkin kalau secara fisik kan cepat korosi. nah itu Nah kalau secara goib gitu. mistis Terus. ada enggak? Nah ini yang kadang-kadang kan, Kelotean gitu. nah protean kalau itu Mengganggu. Mungkin kalau Kenapa? ini hanya prediksi saya Iya. ya. Alhamdulillah. Satu, kita punya ini, apalagi yang saya bilang kan yang kemarin. KTP kan. KTP. Nah, itu dari leluhur kita. Berarti menandakan kalau kita lupa dengan leluhur kita. memberi tanda ngiling nih. Iya, berarti kan kalau kita nggak ke rumah, tadi kita sudah lupa asal usul kita. Ada garis-garis yang saya bilang di video kemarin, dia kan di tempatnya kan reset.
Ya. Itu bukan dari goibnya, mungkin dari leluhur kita yang mengingatkan kita. Ile, Wayahe. nah, eling Malam Jumat. Nah, jadilah anak yang soleh, insya Allah dunia dan akhir tidak ada di telapak kita. Iya. Misalnya gini Mas, banyak kan orang-orang yang mau cuci ya, misalnya kesampaian Kang Tomo. Setelah dicuci ada ritual khusus nggak, maksudnya kita yang mau cuci terus diambil mau puasa atau gimana? Oh itu enggak ada, enggak ada sama sekali enggak. Ya mungkin pesan saya mungkin kalau setelah itu kan ada yang kasih minyak silakan, itu hak pribadi. Sebab minyak itu kan satu juga juga bisa tadi itu anti karat juga bisa, kan untuk menyimpulkan aroma yang harum. Kata-kata harum kan berarti kan enak ya. Seperti orang-orang bilang, oh kok awakmu nggak dupo kok dupo itu. Ya, hasilnya apa sih bedanya dupo sama minyak? Waduh. Ya, itu sama aja wangian, bedanya fisiknya. Kalau minyak wangi dia sarinya bunga, sarinya kayu kan gitu. Nah, kalau benda ini ada kayu gitu ya, kalau diambil sarinya pasti ada ampas tuh. Nah, ampasnya itu dikeringkan, jadinya dupo. Kan sama aja. Untuk karo rokok lah. Nah, sarinya jadi minyak, ampasnya dia dari dupa. Mungkin ada hal yang lain. Monggo Kang Rio, ada pertanyaan apa tidak atau langsung saja ditutup untuk video kali ini? Cukup untuk kali ini, bisa dilanjut ke video selanjutnya. Selanjutnya mungkin kita siang hari. Dan jam-jam untuk warangi yang bagus itu jam berapa nanti kita edit berikutnya ya. Ada jamnya khusus. Itu cukup berbincang-bincang dengan Kang Tomo mengenai apa saja yang perlu disiapkan untuk memandikan kris atau gaman. Oke, cukup. Next video apa kelanjutannya besok mengenai full untuk memandikan gimana, ada jam khusus gimana atau seperti apa dan bagaimana, itu dilanjut next besok. Oke, cukup sekian. Bila mana ada salah kata atau perkataan dari saya, terima kasih sudah tonton channel Watu Aji. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar mengikuti channel-channel selanjutnya dari Watu Aji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.